Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita. Nikmat apakah? Nikmat iman dan Islam. Serta harus kita syukuri kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan panjang umur, dan masih diberikan kemudahan dalam belajarnya. Makanya kita harus selalu mengucapkan Alhamdulillah. Baiklah kakak solih-solihah semuanya, bagaimana nih kabarnya hari ini? Masih semangat belajar di rumahnya? Pasti semangat dan pasti bisa. Bagaimana kabarnya serta kabar ayah bunda di rumah? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik 1D di hari apa nih Kak? Betul, di hari Selasa tanggal berapa Kak? 3 November 2020. Perlu Parop ingatkan, terus diulangi kembali pembelajarannya karena di November ini ada praktek PAS dan di bulan Desember ada ujian tulis PAS. Tetap semangat dan pasti bisa. Baiklah kakak solih-solihah semuanya, kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajarnya, Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Kemudian kita membaca dulu surat Al-Fatihah. Kita doakan untuk keluarga kakak apabila ada yang sakit, ayah bunda, saudara atau kakak yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah segera ambil kembali penyakitnya. Membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghafirli wali walidayya amin. Alhamdulillah. Oh iya, para harus selalu ingatkan, jangan lupa walaupun kita pembelajaran masih dari rumah, tetap semangat dan tetap ceria. Insya Allah kakak pasti bisa. Dan perlu Parop ingatkan, kalau keluar rumah harus memakai apa Kak? Masker. Betul, yang pertama harus memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan baik menggunakan sabun. Yang ketiga, apakah yang ketiga? Hindari kerumunan orang banyak. Iya, jalankan protokol kesehatan itu Kak. Mudah-mudahan kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah kakak solih solihah, kita mulai belajarnya. Anak solih siap duduk rapi. Hap. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk level 1. Solih solihah, terpintar, unyu-unyu, maju terus, pantang mundur, sip lah. Oke, perhatikan Parop dengan baik dan siapkan tematik 1D-nya. Di kelas 1 pada tahun pelajaran 2020-2021 masih bersama Parop di tema 1D keluargaku, subtema 2 kegiatan keluargaku. Kalau kemarin subtema 1 anggota keluargaku, di subtema 1 pada mata pelajaran matematika KD 3.6 yaitu bangun datar sudah selesai. Kita lanjut ke subtema 2. SDIT Auladi.
di pembelajaran 3, 5, dan 6 pada mata pelajaran matematika dengan KD 3.5. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini: 1. Siswa dapat mengetahui gambar pola bilangan dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mengurutkan garis dan membandingkan bilangan dengan benar. Kakak masih ingat di tema 1C kita pernah belajar pola, waktu itu pola bangun datar atau pola gambar. Kalau sekarang kita akan mengetahui gambar pada bilangan. Nah, gambar pola pada bilangan. Nanti seperti apa materinya? Perhatikan Paraub ya. Oke. Selanjutnya, waktu di tematik sebelumnya kita juga pernah belajar mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang besar atau sebaliknya. Dan pernah juga kita belajar membandingkan bilangan. Di sini kita harus lebih memahami kembali materi tentang pola bilangan, mengurutkan, dan membandingkan. Oke, dengarkan cerita di bawah ini ya Kak. Edo dan teman-teman bermain kelereng di halaman. Mereka berhitung banyaknya kelereng. Mereka bermain dengan gembira. Nah, di sini ada Edo dan teman-temannya sedang bermain kelereng di halaman. Kemudian Edo dan temannya menghitung banyaknya kelereng. Kelereng warna apa? Mari kita simak berikutnya. Nah, perhatikan gambar dan contoh pola bilangan di bawah ini. Ini contoh ya, Kak. Nah, di sini ada pola gambar kelereng berwarna hijau. Kotak pertama jumlah kelerengnya berapa, Kak? 1, 2, 3. Betul. Kotak yang kedua kosong ya. Cuman ada titik-titiknya. Nanti kita isi ya berapa kotak kedua kelerengnya. Kotak yang ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelereng. Kotak keempat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kotak keempat ada 9. Kita ulangi. Kotak ke-1 ada 3, kotak kedua ada kosong, kotak ketiga ada 7, kotak keempat ada 9. Bagaimana cara mengetahui pola bilangan gambar di bawah ini? Bagaimana caranya? Nah, karena kotak ke-1 isi, sedangkan kotak kedua kosong, dan kotak ketiga isi, serta kotak keempat isi, maka yang harus kita ketahui terlebih dahulu, kotak yang ketiga dan keempat. Kotak ketiga ada 7 kelereng, kotak keempat ada 9 kelereng. Nah, coba kakak berhitung juga di rumah nih. 7 ditambah berapa hasilnya 9? 7 ditambah berapa kelereng hasilnya 9? Nih, 7. Nah, ini 7. Tambah berapa? Hasilnya jadi 9. Tambah berapa, Kak? Tambah berapa ini nih? Jari Paraub yang bergerak. Ada berapa? Ada 2. Betul. Jadi, 7 ditambah berapa? 2. Hasilnya 9. Jadi, berapa, Kak? 7 ditambah 2 itu hasilnya berapa, Kak? 9. Jadi, pola bilangan kelereng warna hijau ini menggunakan pola bilangan angka 2. Nah, setelah kita mengetahui kotak ketiga dan keempat dengan menghitung pola bilangannya, kita lanjutkan ke kotak yang pertama. Kotak yang pertama kelerengnya ada 3. Nah, 3 ditambah berapa berarti? Pola bilangannya berapa tadi? Betul. Ditambah 2. 3 ditambah 2. Hasilnya 3 ditambah 2. Hasilnya betul 5. Jadi kotak yang kedua jumlah kelereng warna hijaunya ada 5. Betul. Nah, jadi ini
gambar pola bilangannya 3, 5, 7, dan 9 dengan menggunakan pola bilangan 2. Pahim tuh? Alhamdulillah. Oke, sekali lagi, jika ada contoh soal seperti ini, maka yang harus kakak hitung dulu adalah kotak yang terisi dulu, ya. Yang contoh di sini kotak ketiga dan kotak keempat kan isi semuanya. Nah, itu dihitung dulu. Kalau kotak yang kesatunya isi, kotak yang keduanya belum diisi, berarti nanti setelah diketahui kotak yang ketiga dan keempat. Jadi harus yang isi dulu ya Kak, yang dihitungnya. Pahim Tum? Pahim. Nah, jadi pola bilangannya 3, 5, 7, 9 dengan pola bilangan menggunakan penjumlahan 2. Oke, ditambah 2. Selanjutnya. Nah, selanjutnya pola bilangan pada gambar kelereng hijau adalah pola bilangannya 3. Tadi berapa, Kak? Berapa? Betul. 5, 7, 9. Jadi kesimpulannya pola bilangan pada gambar kelereng hijau adalah 3, 5, 7, dan 9. Inilah pola bilangan pada gambar kelereng hijau. Pahim tuh? Alhamdulillah. Selanjutnya, dengarkan cerita Parop. Ayah duduk di ruang tamu. Lagi ngapain ayah ya? Duduk sendirian di ruang tamu. Ayah sedang merapihkan buku dan alat tulis. Wah, di meja terdapat 3 pulpen, 5 pensil, dan 2 penghapus. Di atas meja itu ada 3 pulpen, 5 pensil, dan 2 penghapus. Nah, setelah itu pertanyaan dari Parop, tulislah banyak buku dan alat tulis sesuai gambar. Kemudian buatlah garis bilangan sesuai gambar. Susunlah dari bilangan yang kecil ke besar atau sebaliknya. Itu kan sudah ditulis ya. Sudah ada jumlah-jumlahnya. Jumlah pulpen, ada berapa jumlah pulpen? Ada 3. Jumlah pensil ada 5. Jumlah penghapus ada 2. Kita buat garis bilangan untuk menyusun dari bilangan yang kecil ke besar atau sebaliknya. Nah, untuk menentukan bilangan yang kecil ke besar atau sebaliknya, kita harus mengetahui dulu jumlah bendanya. Nah, di sini ada angka 2, urutan yang dari yang kecil, ada angka 3 dan angka 5. Ini adalah bilangan yang susunan bilangan dari yang terkecil. Berapa dari yang terkecil jumlah bendanya? Ada berapa yang paling kecil? Betul, ada 2. Kemudian setelah 2, 3. Dan terakhir jumlah yang paling banyak? Betul, 5. Inilah urutan bilangan dari yang terkecil. 2, 3, dan 5. Sekarang sebaliknya. Dari yang terbesar ke yang terkecil. Dari yang besar ke kecil bilangannya. Kebalikannya, yang paling banyak berapa? Betul, 5. Sebelum 5, 3. Sebelum 3, 2. Nah, ini adalah bentuk garis bilangannya dan susunan bilangan yang kecil ke besar atau sebaliknya. Insya Allah ini lebih mudah karena di tematik sebelumnya kita sudah mempelajarinya. Pahim tum? Pahimna. Oke, selanjutnya. Mari membandingkan. Setelah tadi kita mengetahui tentang apakah? Tentang apa tadi? Pola bilangan, kemudian garis bilangan, kemudian mengurutkan.
serta menghitung jumlah benda. Nah, sekarang kita belajar membandingkan. Walaupun di tematik sebelumnya kita sudah mempelajarinya. Ini kita ulangi kembali biar kakak tidak lupa dan nanti bisa mengerjakan latihannya biar tambah ingat. Di sini ada angka berapa? 2. Betul. Ini angka bilangan 2 atau lambang bilangan 2. Dibandingkan dengan 5. Nah, dibandingkan dengan 5. Pertanyaan Pak Rauf, bilangan yang lebih kecilnya yang mana? Kalau waktu di tematik sebelumnya kan kita belajar lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan, lebih banyak, lebih sedikit, atau sama dengan. Nah, di sini hanya ada pertanyaan, bilangan yang lebih kecilnya 2 atau 5? Betul, 2. Bilangan yang lebih besarnya adalah 2 apa 5? Betul, 5. Nah, insya Allah mudah ya. Bilangan mana yang lebih kecil, bilangan mana yang lebih besar. Selanjutnya, ini gambar penghapus. Ada berapa? Betul, ada 5 gambar penghapusnya. Ini gambar bukunya ada berapa? Betul, ada 4. Mari kita bandingkan. Benda yang lebih sedikit. Nah, benda yang lebih sedikit mana? Penghapus apa buku? Betul, buku. Kemudian, benda yang lebih banyak yang mana? Penghapus apa buku? Betul, penghapus. Jadi, pembelajaran membandingkan ini yang pertama membandingkan bilangan atau lambang bilangan, yang kedua membandingkan jumlah benda pada gambar tertentu. Pahim tum? Pahimna. Alhamdulillah. Lanjutkan Kak. Nah, setelah kita mempelajari materi yang barusan, kakak bisa mempelajari kembali materinya di buku paket tema 1D, halaman 59 dan 61. Tidak dipoto dan tidak dilaporkan. Kemudian, lanjutkan latihannya, kerjakan latihannya dengan mandiri dan teliti, dengan bimbingan dan pengawasan dari ayah bunda di buku paket tema 1D halaman 59, 60, dan 62. Dipoto dan dilaporkan. Semangat dan pasti bisa. Oke, baiklah kakak solih-solihah semuanya. Demikianlah video pembelajaran yang bisa Pak Rob sampaikan di tematik 1D, subtema 2, mata pelajaran matematika dengan KD 3.5. Mudah-mudahan informasi dan ilmu pengetahuan ini bermanfaat untuk kakak semuanya. Tetap semangat belajar di rumahnya, jaga kesehatannya, kerjakan dengan mandiri dan teliti. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Nantikanlah video pembelajaran dari Paro pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih kakak solih-solihah semuanya. Jangan lupa untuk selalu mengucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang telah membimbing dan menemani kakak belajar. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kakak solihah. Terima kasih kakak solihah semuanya. Tetap semangat belajar di rumahnya dan ceria, jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.